Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-ayah. Segala puji milik Allah Rabb alam semesta yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa melaksanakan tugas kita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu baik tugas dunia maupun tugas akhirat. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, menuju zulumatil nur, yaitu dinul Islam. Umat Islam yang berbahagia, yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah. Di dalam Al-Quran surat yang ke surat Yusuf, surat yang ke-12 ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Artinya alif lam ra tidak ada artinya. Itulah ayat-ayat Al-Qur'an atau ayat-ayat kitab Al-Qur'an yang jelas. Jadi surat Yusuf surat yang ke-12 ayat yang pertama ini, Allah telah memberitahukan kepada kita bahwa ayat-ayat yang di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang di dalam kitab Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas. Dalam bahasa Arabnya adalah kata-kata mubin. Mubin itu jelas. Pada ayat yang lain, yaitu di surat Ali Imran surat yang ketiga ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wabtigo at-ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Artinya, dialah Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, yaitu kepada Nabi Muhammad maksudnya, karena ayat Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kamunya di sini adalah Nabi Muhammad, karena pertama kali ayat diturunkan adalah kepada Nabi Muhammad. Di antara ayat-ayatnya ada yang muhkamat, maksudnya ayat muhkamat, dan juga ada juga ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat-ayat muhkamat adalah ayat-ayat yang bisa diambil hukum, bisa udah jelas ayatnya. Adapun ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang tidak ada yang tahu maknanya kecuali Allah sendiri yang tahu. Dan itu harus dari penjelasan dari Allah. Kalau Allah tidak menjelaskan tentang ayat-ayat mutasyabihat, maka artinya tidak ada yang tahu tentang ayat-ayat mutasyabihat itu artinya. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kecenderungan pada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah atau kekacauan dan keraguan
dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah sendiri. Orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya, kepada Al-Quran semuanya dari Rob kami, dari Allah maksudnya. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali ulul albab. Jadi dalam ayat ini, surat yang ketiga, surat Ali Imran surat yang ketiga ayat yang ketujuh, Allah telah memberikan keterangan kepada kita bahwasanya Al-Quran itu terbagi menjadi dua, yaitu ayat Al-Quran terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ayat muhkamat dan ayat yang kedua adalah ayat mutasyabihat. Ayat-ayat muhkamat adalah ayat-ayat tentang hukum, ayat-ayat yang bisa dipahami, ayat-ayat yang bisa dipelajari, ayat-ayat yang sudah jelas bagaimana surat 12 ayat yang kedua tadi yang bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun ayat-ayat yang mutasyabihat adalah ayat-ayat yang enggak ada yang tahu artinya. Seperti misalkan Yasin, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Shad dan lain sebagainya. Itulah ayat-ayat mutasyabihat yang tidak ada yang tahu artinya. Termasuk Nabi Muhammad juga tidak tahu artinya, karena itu adalah hanya Allah yang tahu. Disebutkan di sini di surat Ali Imran surat yang ketiga ayat 7, hanya Allah yang tahu, tidak ada yang tahu maknanya. Kalau Allah tidak memberitahukan di dalam Al-Quran tentang ayat-ayat mutasyabihat maknanya, maka kita juga tidak ada yang tahu. Terus bagaimana kalau ada yang tahu? Itu berarti bohong. Karena hanya Allah yang tahu, sedangkan Allah tidak memberikan keterangan tentang ayat-ayat mutasyabihat. Kalau ada yang tahu maknanya tentang ayat-ayat mutasyabihat tetapi tidak bisa menunjukkan dalilnya dari Allah, tidak bisa menunjukkan keterangan dari Allah, maka sudah dipastikan keterangan yang dari orang tersebut adalah keterangan yang dusta atau bohong. Karena ayat-ayat mutasyabihat itu adalah ayat-ayat yang berasal dari Allah, dan Allah sendirilah yang bisa menerangkan tentang ayat-ayat mutasyabihat tersebut. Jadi ayat-ayat muhkamat, di sini kita akan dalam kehidupan sehari-hari kita membahas tentang ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat yang ada hukum-hukumnya, ayat-ayat yang jelas ya, sebagaimana surat 12 ayat pertama ya. Jadi ayat-ayat muhkamat itu ayat-ayat yang jelas. Adapun di dalam Al-Quran, jika ada ayat yang susah untuk diterjemahkan, banyak perdebatan sana sini, maka sesungguhnya Allah sudah membicarakan hal itu. Allah sudah memperingatkan jauh-jauh hari semenjak turun ayat Al-Quran bahwa Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran itu akan dijelaskan oleh Allah sendiri. Artinya yang berhak menjelaskan ayat Al-Quran itu adalah Allah sendiri. Artinya Allah menjelaskan satu ayat itu dengan ayat yang lain gitu loh. Satu ayat, misalkan ada ayat misalkan surat Al-Mu'min atau Ghafir yang mengatakan diperlihatkannya neraka pagi dan petang kepada Fir'aun atau kepada orang kafir. Itu kapan tuh diperlihatkannya ya? Di situ nggak ada dikatakan kubur tuh, tidak ada dikatakan kubur karena orang menyatakannya dikubur ya kan. Nah, untuk menentukan apakah waktunya dikubur atau di mana gitulah ya, maka kita lihat di keterangan dari Allah. Ternyata Allah juga menerangkan di ayat yang lain atau menjelaskan atau bahasanya menafsirkan. Jadi Allah menafsirkan ayat sendiri. Allah menafsirkan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Dijelaskan oleh Allah pada ayat yang lain bahwasanya, atau ditafsirkan pada ayat yang lain bahwasanya yang dimaksud dengan diperlihatkannya neraka dan pagi dan petang waktunya adalah di hari kiamat. Sebagaimana surat pada video yang lalu sudah kita bahas tentang tentang hal itu ya. Jadi Allah sudah menjelaskan. Jadi tidak perlu lagi ada keterangan-keterangan yang lain karena itu adalah hal goib. Tidak ada yang tahu tentang hal goib, termasuk Nabi Muhammad aja tidak tahu. Yang tahu hanya Allah.
satu-satunya yang tahu tentang perkara gaib hanya Allah. Dan Allah jika ingin memberitahukan tentang perkara gaib, maka Allah memberitahukannya adalah lewat ayat-ayat Al-Quran. Jadi diperlihatkannya, ini contoh ya, contoh Allah menerangkan atau Allah menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain, yaitu seperti contoh diperlihatkannya neraka pagi dan petang misalkan. Ya, orang banyak mengatakan, oh itu ada kisah kubur tuh, buktinya ada Allah menerangkan diperlihatkan neraka dan pagi petang itu dikubur katanya. Padahal dalam ayat tersebut surat Al-Mu'min itu tidak ada kata-kata kubur tuh, tidak ada kata-kata dikubur. Jadi diperlihatkannya neraka dan pagi dan petang itu bukan dikubur, ternyata dijelaskan oleh Allah dalam ayat yang lain. Surat Al-Kahfi ayat 99 dan 100 ternyata dijelaskan oleh Allah diperlihatkan neraka dan pagi dan petang kepada Fir'aun dan orang kafir adalah di akhirat, bukan dikubur. Ya, itu penjelasan dari Allah loh ya, penjelasan dari Allah. Sebagaimana video sebelumnya yang udah kita bahas ya tentang hal itu. Jadi sudah ada penjelasannya. Terus kemudian di dalam ayat yang lain di surat 75 surat Al-Qiyamah ayatnya 16 sampai 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana summa inna alaina bayana. Artinya, janganlah engkau Nabi Muhammad menggerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak tergesa-gesa menguasainya. Jadi ini ayat yang ke-16-nya. Jadi Nabi Muhammad ditegur oleh Allah karena Muhammad juga manusia biasa, banyak salahnya juga sama. Nabi Muhammad pernah mengharamkan madu, ditegur oleh Allah. Nabi Muhammad juga pernah mengabaikan yang namanya Abdullah bin Umi Maktum, seorang miskin yang buta, maka ditegur oleh Allah dalam surat Abasa wa Tawalla, ditegur oleh Allah. Jadi Nabi Muhammad itu manusia biasa, beberapa kali salah. Nabi Muhammad itu sama kayak manusia biasa, sama kayak kita semua. Jangan dianggap Nabi Muhammad itu beda ya. Nabi Muhammad itu sama dengan kita, punya perasaan, punya pengen ini dan itu ya, sama seperti kita, manusiawi Nabi Muhammad itu. Cuma bedanya Nabi Muhammad diberikan wahyu dari Allah langsung lewat malaikat Jibril. Jadi terus ayat yang berikutnya, ayat yang ke-17-nya, terjemahannya atau artinya adalah, sesungguhnya tugas kamilah untuk mengumpulkan dan membacakannya. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu akan dikumpulkan, akan dibacakan oleh Allah lewat malaikat Jibril kepada Muhammad, dan Nabi Muhammad akan disampaikan kepada seluruh umat manusia. Seperti itu maksudnya. Jadi Muhammad cukup mengikutinya saja. Fa idza qara'nahu fattabi qur'anah, maka apabila kami telah selesai membacakannya, ikutilah bacaannya itu. Jadi disuruh ngikutin tuh, dibaca Al-Quran, ayat-ayat yang diturunkan oleh malaikat Jibril membacakan, kemudian Muhammad mengikuti gitu ya. Dan ayat 19-nya, kemudian sesungguhnya tugas kami pula lah untuk menjelaskannya. Jadi ayat 19 ini yang jadi poin nih. Yang jadi poin adalah ayat 19-nya ini, bahwa Allah yang berhak untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, yang berhak untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran itu adalah Allah sendiri. Allah selalu akan menjelaskan. Ketika ada satu ayat yang masih belum jelas waktunya kapan, seperti tadi misalkan diperlihatkannya pagi dan diperlihatkannya neraka pagi dan petang kepada orang kafir,
atau kepada Fir'aun. Itu kapan waktunya? Maka Allah jelaskan pada ayat surat Kahfi, surat yang ke-18 ayat berapa, 99 dan 100, dinyatakan oleh Allah bahwa diperlihatkannya neraka pagi dan petang adalah di akhirat, bukan di kubur, gitu ya. Itu yang dimaksud dengan Allah menjelaskan, Allah atau Allah menafsirkan ya. Nah, terus bagaimana dengan penafsiran penafsiran yang ditafsirkan oleh manusia sekarang? Banyak tuh ulama yang menafsirkan ayat-ayat. Ya kita nggak apa-apa, silakan. Ulama-ulama menafsirkan ayat itu bagus untuk menjelaskan daripada apa? Ayat-ayat Al-Quran yang belum jelas. Tetapi harus pakai dalil gitu loh ya. Menjelaskan ayat Al-Quran itu harus pakai dalil. Ketika tidak memakai dalil, ketika tidak ada keterangan, tidak ada izin dari Allah atau tidak ada keterangan dari Allah tentang penjelasan yang dijelaskan oleh para ulama yang di dalam kitabnya mereka itu, maka boleh jadi itu salah. Itu namanya juga manusia biasa, salah tuh wajar. Oh dia ulama nggak mungkin salah, oh nggak bisa, manusia itu tempatnya salah. Nabi aja suka salah, apalagi seorang ulama. Sama, ulama juga, kita juga sama, emang beda, sama suka salah juga gitu ya. Jangan dibeda-bedakan antara manusia satu dengan yang lain. Itu semuanya sama-sama salah, sama-sama suka salah, pernah benar, pernah salah juga. Namanya kalau yang nggak pernah salah tuh Allah, nggak pernah salah. Malaikat aja pernah salah ya. Tahu kapan malaikat salahnya? Yaitu ketika apa? Ketika diciptakannya Nabi Adam tuh, malaikat salah tuh. Dia nggak kayak protes gitu kan tentang penciptaan Nabi Adam, penciptaan manusia. Terus tapi kemudian mengakui malaikat bahwa saya emang nggak tahu apa-apa, engkau ya Allah yang tahu, kan gitu ya. Di cerita tentang penciptaan Nabi Adam tuh, penciptaan manusia pertama itu Nabi Adam maksudnya, seperti itu. Jadi tentang ayat yang belum jelas, misalkan belum jelas waktunya atau belum jelas siapanya, maka dijelaskan oleh Allah pada ayat-ayat yang lain. Makanya ada namanya kitab Taisir. Kalau yang santri itu tahu tuh kitab Taisir itu ada ya, dijelaskan tentang ulumul Quran itu ya. Pelajar ulumul Quran, kitab Taisir itu ada untuk penafsiran tuh ada beberapa tahapan atau beberapa tingkatan. Yang pertama yang harus dilakukan penafsiran itu adalah ayat bil ayat, namanya tafsir bil ma'thur, ayat bil ayat. Itu yang dimaksudkan oleh Allah. Jadi satu ayat itu diterangkan oleh ayat yang lainnya, kecuali ayat yang lain nggak bisa nerangin gitu loh, nggak bisa nerangin, tidak ada gitu. Tapi ternyata nggak seperti itu. Allah sendiri surat Al-Qiyamah surat yang ke-75 ayat 19 ini, 16-19, itu Allah menyatakan bahwasanya dia akan menerangkan. Jadi kalau ada satu ayat yang dia itu belum jelas, maka akan dijelaskan oleh Allah pada ayat yang lainnya. Itu pasti. Itu ya. Itu. Jadi makanya gimana kan dengan ulama-ulama yang menafsirkan ayat? Ya boleh, silakan menafsirkan, tapi harus pakai dalil gitu loh. Dalilnya apa? Ayat lagi dong, gitu ya. Seperti itu. Ya. Tentang hal-hal yang akidah gitu ya, dijelaskan tuh. Maka dalam beberapa ayat yang sudah kita bacakan tadi, dari pertama surat Yusuf surat yang ke-12 ayat pertama, surat Ali Imran ayat ke-7, dan surat Al-Qiyamah surat 75 ayat ke-16 sampai 19, itu kita bisa ambil kesimpulan bahwa yang pertama, kesimpulannya adalah yang berhak menafsirkan ayat Al-Quran adalah Allah sendiri. Yang kedua, cara Allah menafsirkan ayat Al-Quran adalah dengan
menurunkan atau diterangkan di dalam ayat yang lainnya di dalam Al-Quran. Itu poinnya yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi kalau ada ayat yang belum jelas, seperti kita contohkan tadi contohnya seperti waktu, kapan diperlihatkannya neraka pagi dan petang, itu nggak disebutin di surat Al-Mu'min, nggak disebutin ya. Tapi orang udah menyimpulin tuh bahwa itu dikubur gitu kan, padahal Allah nggak menyebutkan dikubur tuh. Orang tahu dari mana dikubur gitu kan, orang tahu dari mana dikubur. Orang Allah nggak mengatakan dikubur di situ di ayat surat Al-Mu'min ayat berapa itu ya kemarin ya, surat Al-Mu'min atau surat Ghafir, sebagaimana pada video-video sebelumnya udah saya terangkan kan. Ternyata dijelaskan oleh Allah pada ayat yang lain dari surat apa? Surat Al-Kahfi, surat 18 ayat yang ke-99 dan 100, bahwa diperlihatkannya neraka pagi dan petang adalah di akhirat atau di hari kiamat, bukan dikubur. Itu keterangan dari Allah tuh. Ya, keterangan dari Allah. Bukan saya nerangin, saya juga nggak tahu apa-apa. Saya juga cuma mengikuti ayat saja gitu. Itulah tugasnya kita, cuma hanya mengikuti ayat saja sebenarnya. Ya, jangan suka ngarang-ngarang sendiri. Terkadang ada orang ngarang-ngarang sendiri. Makanya ada yang mengatakan bahwasanya kitab-kitab tafsir ya, menafsirkan Al-Quran itu sebenarnya kalau dalam bahasa kita sehari-hari itu adalah para ulama itu mengomentari Al-Quran ya, mencoba menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Ya namanya manusia biasa, ilmunya nggak sempurna, ada salahnya juga, ya nggak usah diikuti kalau yang salah gitu loh. Kalau ada ulama yang menerangkan tentang ayat kemudian berbeda dengan keterangan dari Allah dalam Al-Quran di ayat yang lainnya, ya Allah menerangkan ayat ini dengan misalkan menerangkan tentang apa tadi, misalkan tentang diperlihatkan neraka pagi dan petang, Allah menerangkan di ayat di surat Al-Kahfi adalah di akhirat atau di hari kiamat. Ternyata ada ulama yang mengatakan itu dikubur, itu berarti ya nggak usah diambil gitu aja. Terus kita juga nggak perlu menjelek-jelekan ulama tersebut, namanya juga dia manusia biasa yang punya salah, melakukan kesalahan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah memang sudah terbiasa dilakukan oleh kita semua manusia gitu loh ya kan. Makanya kalau ada kita melihat kitab para ulama atau kitab tafsir yang para ulama, jangan langsung diterima, nggak bisa langsung diterima, karena dia bukan, karena Allah nggak pernah merekomendasikan harus pakai harus lewat ulama misalkan Ibnu Katsir, misalkan harus lewat Qurtubi, misalkan harus lewat siapa gitu kan. Itu Allah nggak pernah merekomendasikan, nggak pernah gitu ya. Allah nggak pernah merekomendasikan syaratnya ini dan itu tuh nggak ada, karena Allah sendiri yang akan menjelaskan di ayat yang lain ya. Jadi jangan diikuti, kalau yang salah jangan diikuti, yang benar diikuti. Kalau ada Allah menerangkan bahwasanya itu diperlihatkannya itu di akhirat, terus ada ulama mengatakan dikubur, ya kita mau mengikuti siapa? Mau mengikuti Allah yang mengatakan, yang maha tahu ya, bahwa itu akan diperlihatkannya di akhirat, atau mengikuti ulama yang diperlihatkannya dikubur? Ya katakan mengikuti Allah kan, jelas Allah, karena Allah dia yang tahu gitu loh, dia maha tahu, dia yang membuat, dia udah punya rencana tuh ya. Adapun ulama-ulama yang salah dalam menafsirkan, ya itu namanya manusiawi, manusia biasa, biarkan saja ya, biarkan saja dia menafsirkan Al-Quran, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, karena dia udah berusaha untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Kalau ada pun salah, ya jangan diikutin gitu loh. Namanya juga manusia biasa. Ulama kan manusia biasa. Orang Nabi Muhammad aja suka salah. Ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui itu, banyak Nabi Muhammad kesalahannya. Dari mulai mengharamkan madu, ditegur oleh Allah surat At-Tahrim ayat pertama. Terus kemudian juga mengabaikan siapa? Mengabaikan orang buta, miskin, yang dalam riwayatnya itu adalah ternyata siapa? Abdullah bin Umi Maktum ya. Surat Abasa tuh yang pertama, ayat pertama sampai ayat ke-5 atau berapa itu menandakan bahwasanya Nabi Muhammad itu juga pernah salah
dan berkali-kali salah gitu loh. Itu yang disebutkan oleh Allah tuh. Adapun yang disebutkan mungkin banyak juga, namanya juga manusia biasa gitu. Nggak perlu kita bahas kesalahannya, nggak perlu kita mewajarkan bahwa itu karena dia adalah manusia biasa itu loh. Begitu juga dengan ulama ya, dia manusia biasa, tidak menjadi patokan dia ulama besar, perkataannya pasti benar. Enggak juga ya, pasti ada salahnya, pasti, namanya juga manusia biasa gitu ya. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan, poin yang saya sampaikan untuk tentang penafsiran Al-Quran. Jadi Al-Quran itu atau ayat-ayat Al-Quran itu Allah akan menerangkan sendiri di dalam ayat yang lainnya. Sebagaimana surat Al-Qiyamah surat yang 75 ayat 19, Allah akan menerangkan sendiri pada ayat yang lain. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi diri saya sendiri. Apabila ada kata-kata yang salah itu datang dari saya pribadi, dan apabila ada benarnya datang dari Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.